Petugas tim SAR gabungan terus bekerja keras menyusuri hutan Samirono di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka melewati jalan setapak dan rimbun pepohonan untuk mencari Joko Purnomo, warga setempat yang hilang usai bertugas sebagai saksi sebuah partai politik saat pemungutan suara 14 Februari lalu. Korban tak kunjung pulang ke rumah, sehingga membuat keluarganya khawatir dan melapor ke polisi. Hingga kemudian petugas menemukan sepeda motor korban di dekat hutan. Laksanakan operasi pencarian dari relawan gabungan dari Kabupaten Semarang maupun Salatiga. Untuk pencarian sampai hari ini masih nihil, akan diupayakan lanjutan untuk besok. Kita lanjut kembali. Teknik pencarian yang dilakukan relawan gabungan seperti apa? Ya, kita penyisiran dengan kegiatan open grid. Kita menerjunkan 7 SRU yang terbagi ada beberapa area titik-titik yang kita curigai dan sudah dilaksanakan penyisiran, namun masih nihil. Hingga kini, petugas masih berjibaku menyusuri hutan demi mencari keberadaan korban. Namun korban yang pergi meninggalkan rumah 15 Februari lalu itu belum juga ditemukan. Petugas juga memeriksa rekaman CCTV di jalan-jalan yang dilintasi korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Dengan dukungan tambahan dari partai koalisi Anies Muhaimin, wacana hak angket sangat mungkin terrealisasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3
menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini mesti satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pendukung Anies Mohaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan AIN. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PDI Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. Jika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98, begitu ya. Enggak lah. Kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti. Relawan Ganjar Mahfud yang juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut Presiden Joko Widodo mirip Adolf Hitler, pemimpin yang saat duduk lupa untuk berdiri. Islah juga menyebut Jokowi telah membegal demokrasi. Jokowi ini seperti Adolf Hitler, Pak Jokowi ini seperti Pol Pot, seperti Idi Amin, seperti Bokassa, seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein, dan seperti pemimpin-pemimpin lain yang seolah-olah ketika dia duduk dia lupa untuk berdiri. Nah ini yang kemudian membuat kita semua terperangah, dan gerakan-gerakan Pak Jokowi tanpa kita sadari ternyata sudah mulai merambah kepada apa yang disebut sebagai seorang politisi. Kita tadinya berharap Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, menjadi seseorang yang disegani. Kita bermimpi bahwa Pak Jokowi ini seperti Yesus. Kita bermimpi Pak Jokowi ini seperti Nabi Muhammad, yang betul-betul tidak mau mengawetkan kekuasaan-kekuasaan manusiawi yang berada di sekitarnya. Ini yang kemudian membuat kita itu terperangah betul, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara eskalatif ketika itu, Pak Jokowi seolah-olah betul-betul ingin tetap
berkuasa. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada apa dengan Pak Jokowi? Lalu kemudian kita runut satu persatu. Nah, kalau kemudian akhirnya ada muncul Erick Thohir, muncul Hovifah, muncul Ridwan Kamil yang menjadi dikoi-dikoi seolah-olah ini adalah kader-kader Pak Jokowi, ternyata ini semua adalah proksi-proksi Pak Jokowi dalam bermain politik. Ada PSI yang menjadi bagian dari orkestrasi politik. Ada Koalisi Indonesia Bersatu. PSI diminta untuk menjadikan Mas Ganjar sebagai capres yang kemudian digugurkan sendiri. Ini adalah bagian bagaimana Pak Jokowi itu ingin mematikan pesaing-pesaing politiknya secara satu persatu, tapi kemudian karpet merah itu diberikan kepada seorang Gibran, anaknya sendiri. Nah, di sini adalah tingkat pembuntungan demokrasi dan menciderai moral yang sebenarnya dimiliki Pak Jokowi sejak awal dalam berpolitik. Sejumlah harga komoditas beras merangkak naik di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras medium kini mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara beras premium di harga Rp16.000 per kilogram. Walaupun begitu, pedagang mengungkapkan harga beras ini sudah menurun dibandingkan harga sebelum pemilu. Harga beras yang meroket diduga akibat belum memasuki masa panen raya yang diperkirakan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024. Di samping itu, permintaan masyarakat terus melonjak naik. Ya harapannya sih pengen turun lagi harganya gitu kayak semula. Ya biar bisa seliter, saya kan jual literan gitu ya, biar bisa seliter 10.000 lah untuk. Kasihan soalnya di sana warga pada ngeluh gitu harga mahal. Sekarang harganya turunan dikit. Turunan dikit Ya. tergolong tinggi ya dibandingkan Masih. harga normal. Ya. Gimana Bu antisipasinya? Ya turunin berasnya harga normal biasa gitu biar supaya masyarakat pada nggak gelisah gitu beras naik. Dalam mengantisipasi harga beras yang belum stabil, pemerintah mengeluarkan pasokan beras bulog bersubsidi untuk dikonsumsi masyarakat. Namun menurut masyarakat, kebijakan ini belum berpengaruh secara signifikan. Dari Jakarta, Dilami Aulia Ahmad Putra Ainus melaporkan.